Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini, sahabat? Bertemu lagi bersama saya Panji Agung Ramadan di podcast kedua, Kisah Hikmah di Bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan dilancarkan ibadah saumnya dari awal hingga akhir. Dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan seluruhnya dan maksimalkan potensi-potensi ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit sharing ya mengenai kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Siapa yang tidak tahu para pemuda Ashabul Kahfi? Tapi sedikit orang yang tahu bahwa para pemuda Ashabul Kahfi ini melarikan diri guna menghindari kezaliman fitnah agama pada saat zaman itu. Demi keimanan yang dia pegang secara teguh itu, ia melarikan diri agar terhindar dari fitnah kejaran-kejaran para kaum. Masya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Rabb, dan kami tunjukkan kepada mereka petunjuk gitu ya. Masya Allah, para pemuda ini kita tahu gejolak syahwat para pemuda. Tetapi luar biasanya ketika syahwat itu disalurkan dengan yang hak, kebenaran, maka itu menjadi potensi dan energi yang dahsyat untuk perubahan. Bahwa pemuda ini memiliki kelebihan-kelebihan. Ada yang menyampaikan pemuda ini bermakna di antara dua kelemahan. Maknanya apa? Karena kita ketika pemuda ini berada di fase tengah. Fase awal kita bayi, balita, anak-anak, itu masih fase lemah. Kemudian fase pemuda, fase dengan penuh energi, fase dengan penuh pemikiran yang tajam, fase dengan penuh giroh, kekuatan gitu ya, fisik yang masih sempurna, kekuatan yang masih energik gitu ya. Tetapi ketika sudah tua, energi melemah. Nah, itu maknanya kekuatan di antara dua kelemahan. Makanya ketika masih muda, belajar dari kisah Ashabul Kahfi ini, mereka tidak rela agar agamanya, keimanan kepada Allah itu berubah. Karena pada zaman saat itu menyembah berhala pada masanya. Kondisi kaumnya menyembah berhala. Kezaliman terjadi di mana-mana. Maka cara satu-satunya adalah untuk melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya. Disitulah Allah memberikan petunjuk ya, para pemuda yang ia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, janji-janji Allah. Maka hikmah yang ingin saya sampaikan adalah, pemuda jangan sampai kita lemah. Pemuda jangan sampai keraguan-raguan itu hadir. Pemuda, mintalah petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan terhadap prinsip yang kamu jalankan. Pemuda haruslah beriman kepada Allah sehingga Allah memberikan petunjuk sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi. Para pemuda hadirlah di setiap langkah perubahan. Tentunya perubahan yang positif, karena perubahan negatif akan berdampak buruk bagi diri kita pribadi di kemudian hari. Selaku kita masih muda, berbuatlah, menanamlah banyak kebaikan sehingga kita kelak di masa yang akan datang akan merasakan dampak positif terhadap diri kita. Sebarlah energi positif, berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya selagi kita muda, mumpung masih muda. Maka mudah-mudahan engkau, wahai para pemuda, diberikan hikmah, diberikan petunjuk oleh Allah agar selalu istiqomah dalam ketaatan. Maka berkumpullah dengan para pemuda yang memiliki visi yang sama, energi yang sama, para pemuda yang sama-sama memperjuangkan ketaatan di dalam setiap aktivitasnya, sehingga Allah mudahkan langkah kita bersama dalam memperbaiki diri ini dan tentunya memperbaiki seluruh kondisi hari ini, agar dengan adanya kita bisa memberikan manfaat
Itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini menjadi kebaikan bagi diri saya pribadi, dan tentunya ini hanyalah kalimat ini hanya sebuah kalimat jika tidak ada action, jika tidak ada pengamalan dari segi apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.